Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Selamat siang teman-teman semua. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini yang memasuki pertengahan di bulan Ramadan ini ya, mudah-mudahan kita semua selalu bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai nanti di 30 hari kemudian ya, ke depan gitu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang sortir ikan. Artinya di sini saya akan membahas masalah bagaimana ataupun seperti apa ya kan, urutan-urutan ataupun kriteria-kriteria untuk kita bisa efektif dalam sortir ikan ini. Artinya di sini ikan kan banyak ya teman-teman ya, kan nggak mungkin semuanya itu jadi bagus ya. Artinya di sini kita harus benar-benar memaksimalkan potensi yang ada pada ikan, sehingga kita akan efektif dalam hal perawatan dan juga trainingnya gitu ya. Jadi di sini kita kan sortir ikan itu tujuannya untuk kita training supaya ikan itu bagus ya kan, dari segi form dan mental ya, dan juga warnanya tentunya kalau ikan warna, sehingga di sini bisa ada nilai jual ataupun ada nilai lebih gitu atau value-nya ya teman-teman ya. Nah, seperti apa nanti metode yang saya lakukan di farm saya ini, mudah-mudahan teman-teman semua merasa terhibur dengan apa yang saya buat ini, video yang saya buat ini. Ikuti terus channel ini sampai selesai ya teman-teman ya, jangan di skip-skip ya kan, karena dengan teman-teman menonton video ini sama aja teman-teman itu mensupport ataupun mendukung channel ini supaya cepat berkembang gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah oke teman-teman, untuk tahap awal ya, ataupun tahap awal seleksi ataupun tahap awal pensortiran ikan, pertama-tama untuk mempermudah kita ya kan, supaya kita tahu mana ikan yang emang harus kita rawat dan tidak ya kan. Di sini kan ada proses mutasi ya. Jadi ikan yang proses mutasinya baik, ketika dia berusia 2 bulan ke atas itu pasti akan berubah ke warna yellow ataupun ke warna lainnya. Intinya tidak tetap di warna basegel gitu ya kalau untuk ikan warna ya, karena di sini saya pakai ikan warna ya. Nah contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kan dia sudah tidak ada perubahan gitu ya. Makanya tahap pertama kita pensortiran yaitu kita sortir dulu yang basegel gitu. Artinya di sini kita sortir yang basegel supaya yang basegel ini terpisah dari yang ada potensi warna ya teman-teman ya, supaya memudahkan kita untuk pemantauan progres ke depannya. Oke teman-teman, sekarang kita sortir dulu untuk ikan yang basegelnya ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di tahap pertama ini kita sudah memisahkan ya antara yang basegel dengan yang ada potensi mutasi warnanya ya. Nah di sini yang basegel ini bukan berarti dia nanti nggak bisa berubah warnanya, bisa saja teman-teman, tapi di sini minimal kita sudah bisa pastikan bahwa yang di sebelah sini ini adalah ikan yang proses mutasinya lama gitu ya, sedangkan yang di sini yang sudah mulai shallow dan ada ada mulai muncul warna, berarti di sini yang emang proses mutasinya itu normal ya. Ya nanti kita akan sortir ya teman-teman, kita cari kira-kira mana saja yang ikan yang sudah keluar warna ya. Nanti kita akan cari ya. Nah, nanti langsung kita perlihatkan ke teman-teman kan. Nah di sini kita cari teman-teman ya, cari yang benar-benar warnanya enak teman-teman. Nanti biasanya sih nggak banyak nih ya kalau di sortiran tahap awal, karena nah ini kayaknya udah enak nih teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman, ini udah enak ya. Nah ini bisa kita pindahkan ke sini teman-teman. Aduh, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah ini juga udah proses
apa namanya keluar warna ya. Nanti kita langsung pindahkan ke sini. Nah yang kayak gini-gini bisa kita pindahkan teman-teman, supaya kita lebih fokus nanti ikan mana yang potensi warnanya itu lebih ada progres gitu ya. Jadi di sini kita jangan buang-buang waktu teman-teman. Kalau emang ikan itu kira-kira nggak ada progres, sebaiknya ya jangan kita lanjutkan untuk proses apa namanya perawatannya gitu ya. Lebih baik kita fokus ke ikan-ikan yang memang ada potensi progres warnanya gitu teman-teman. Jadi kita dari segi pakannya, terus segi waktunya ya kan, terus tenaganya juga kita lebih hemat. Wah ini ada yang ketinggalan satu nih. Oke teman-teman. Nah di sini saya akan cari lagi apakah masih ada ya. Kita cari lagi yang ada potensi warnanya. Nah ini juga udah bisa ada warnanya ya. Kita pisahkan lagi. Ini juga kalau di sini saya biasanya hanya yang jantan teman-teman yang saya sortir ya. Kalau yang betinanya biasanya tetap saya letakkan di lubukan gitu ya. Ya, nah di sini kita sortir aja terus ya kan. Nah, ini masih ada yang ketinggalan teman-teman karena banyak yang ngumpet nih. Ini udah gede banget teman-teman, kita angkat aja ya daripada ngabis-ngabisin pakan temennya. Nah, kita cari lagi teman-teman apakah masih ada. Kayaknya sudah dikit lagi teman-teman. Nah ini masih dapat kita. Nah kita cari lagi teman-teman. Nanti setelah tahap ini teman-teman bisa melakukan proses pemantauan ya. Artinya di sini teman-teman diamkan dulu ikan-ikan ini dengan air putih ya selama 1 minggu. Nanti biasanya kelihatan teman-teman progres yang tercepat itu yang mana gitu. Nanti kalau misalkan progresnya yang tercepat, kita seleksi lagi teman-teman. Ikan yang progres mutasinya tercepat itulah yang akan kita teruskan gitu, ataupun untuk bahan indukan atau mau kita jual dengan harga yang boleh dibilang sesuai gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita benar-benar menjual kualitas gitu ya. Kalaupun teman-teman nanti ada yang ingin bermain di kuantitas, hendaknya juga tetap memilih indukan yang baik lah gitulah, supaya prosentase anakannya pun lebih tinggi untuk tingkat keberhasilannya ya teman-teman ya. Nah di sini pokoknya yang ukurannya udah agak besar terus warnanya udah keluar, kita pisahkan teman-teman. Nanti kita lihat kita dapat berapa. Ini usianya kurang lebih 2,5 bulan ya teman-teman ya. Ini masuk usia 2,5 bulan. Nanti kita lihat. Nah kayaknya udah habis teman-teman. Nah kita lihat dulu ya sebentar ya seperti apa ikan-ikannya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini ikan-ikannya kurang lebih seperti ini ya. Ini ikan-ikan multi teman-teman. Nah ini ya. Nah ini nanti setelah ini kita biarkan dulu supaya dia kotorannya keluar ya. Karena akan pakai air baru, nanti baru kita tempatkan di toples, pakai air bening selama 1 minggu, kita kasih garam. Nanti progres yang paling terlihat yang mana ya kan, ketika mental udah terbentuk ya kan, yang mana yang terbentuk, terus mana yang ikan yang emang nggak muncul mental gitu. Biasanya ada ikan teman-teman yang ikan itu bacul gitu, artinya udah kita udah kita training, udah kita macem-macemin gitu ya, tapi tetap aja dia flaringnya itu nggak sempurna gitu, ataupun takut lah gitulah ya kalau ketemu lawan mainnya gitu ya teman-teman ya. Nah nanti setelah 2 minggu kita training ya teman-teman ya, nanti hasilnya kurang lebih progresannya seperti ini teman-teman. Nah kayak ikan yang ini ya. Nah di sini ikan ini
Jadi dia sudah terbentuk mentalnya teman-teman. Nah tuh, nah ini formnya juga udah enak ya teman-teman ya, beda sama ketika pertama kali saya ren ya. Nah ini setelah masuk usia hampir, saya ren seminggu setengah lah gitulah, kurang lebih 10 harian ya. Nah ini udah kelihatan nih teman-teman ya progresnya. Nah ini teman-teman yang saya maksud tadi, ketika kita sudah melihat progresnya bagus ya, maka itulah ikan yang kita teruskan gitu treatmentnya ya kan, sampai nanti dia dewasa gitu. Jadi kita benar-benar menseleksi secara ketat teman-teman. Nanti setelah proses ini selama kurang lebih masuk 1 bulan ya kan, artinya sudah masuk ke ikan yang tahapannya itu ikan yang tahapan sempurna, artinya sudah tidak perlu kita ren, artinya udah mentok lah gitu lah, levelnya itu udah mentok untuk kita untuk kita latih gitu atau kita training. Jadi di situ emang bener-bener dia ikan udah yang siap jual, ataupun ikan yang proses mutasinya sudah sempurna gitu, ataupun full block ya kalau bahasa kitanya ya. Nah nanti kita perlihatkan juga. Jadi tadi tahap pertama kita pensortiran dari yang baskel dengan yang warna ya teman-teman ya. Terus juga kita sortir dari segi ukuran, kita samakan nih ukurannya. Kalau yang 2 cm 2 cm, yang 3 cm 3 cm, supaya mereka itu nggak ketinggalan pakan lah yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah setelah tadi saya bilang kita tren selama 2 minggu ya kan, kita lihat progresnya ya kan. Nah ikan-ikan yang tidak mempunyai progres yang baik teman-teman, sebaiknya ya kita pisahkan dulu teman-teman. Artinya fokus kita itu kita prioritaskan untuk ikan-ikan yang benar-benar potensinya itu baik gitu ya kan, sehingga kita benar-benar boleh dibilang di sini maksimal gitu dalam metodenya gitu. Jadi nggak buang-buang waktu lah gitu ya. Nah sekarang lanjut kita akan perlihatkan ikan-ikan. Nah ini contoh teman-teman ya, yang saya bilang tadi, ini contoh ikan-ikan yang udah proses mutasinya itu udah mentok atau udah full block. Dari segi formnya juga udah boleh dibilang udah baik lah gitu ya, anal, kaudal, dorsal itu udah mendekati ideal lah gitu ya teman-teman ya. Warna juga udah menutup secara sempurna. Terus usianya biasanya ikan-ikan yang sudah full block seperti ini ataupun proses mutasinya udah mentok ini ya, itu di usia sekitar 4 bulan ke atas gitu, 4,5 bulan 5 bulan ya kan. Tapi ada ikan-ikan tertentu yang emang proses mutasinya itu biasanya sampai usia sekitar 6 bulan atau bahkan 7 bulan ada teman-teman, yaitu jenis-jenis ikan-ikan avatar ya. Biasanya dia lebih lama proses mutasinya teman-teman, karena ikan avatar itu dia biasanya beberapa kali mengalami proses mutasi teman-teman. Nanti saya kasih contoh ya, nanti saya kasih contoh ikannya ya yang mutasinya emang dia itu berkali-kali gitu teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini ikan yang emang proses mutasinya sudah full ya, ini usianya 4,5 bulan. Nanti teman-teman kalau yang kurang jelas ataupun ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman silakan tinggalkan di kolom komentar ya kan. Nanti saya akan coba jawab semampu saya ya teman-teman ya. Nah kita nanti akan perlihatkan lagi teman-teman seperti apa ikan yang avatar tadi yang saya bilang, yang proses mutasinya itu emang benar-benar lama gitu. Nah ini teman-teman ya, ini ikan avatar yang proses mutasinya sudah mulai berubah-ubah nih teman-teman. Ini sebulan yang lalu warnanya nggak seperti ini teman-teman. Nanti saya perlihatkan ya fotonya ya sebulan yang lalu ya. Nah ini saya bilang nih, ini usianya sudah di atas 5 bulan ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, saya bilang tadi dia warnanya mulai sudah pudar gitu. Di usia 5 bulan baru mengalami proses perontokan warna basgelnya gitu ya. Nanti saya perlihatkan teman-teman contoh sebelumnya gitu kan. Nah ini teman-teman kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman benar-benar harus paham ya karakteristik ikan-ikan di farm teman-teman, supaya teman-teman itu nggak salah sortir gitu. Artinya nanti malah terbalik gitu ya, ikan yang harusnya berpotensi teman-teman nggak maksimalin dari segi trainingnya, justru yang ikan nggak berpotensi malah teman-teman training gitu ya kan. Akhirnya nanti malah jadi buang-buang waktu ya kan. Harganya juga nggak stabil gitulah, karena kita ya tidak mengutamakan dalam segi quality control gitu ya teman-teman ya.
Nah, jadi saya ulangin lagi ya teman-teman ya. Tadi dari proses awal lubukan ya kan, kita sortir yang antara yang basegel, yang shallow dengan yang mutasi warna ya kan. Terus kita sortir ukuran juga ya kan, kita samakan size-nya ya kan teman-teman, kita bisa samakan ukuran size-nya yang ukurannya sama ya kan. Kemudian teman-teman bisa kumpulkan dulu di solitaire bening seperti ini supaya teman-teman bisa lihat ya potensi pecahan-pecahan warnanya. Nanti teman-teman bisa ren di botol ataupun di toples ya selama 1 minggu. Saya sarankan jangan pakai ketapang dulu teman-teman. Jadi biasanya ikan itu dalam waktu seminggu itu kalau memang dia yang mutasinya bagus, itu sudah terlihat teman-teman. Dia mentalnya ataupun pola warnanya itu sudah terlihat ada kemajuan gitu. Nah, untuk yang monoton ataupun stuck ya, berarti itu emang progres mutasi warnanya nggak baik teman-teman, ataupun kurang sempurna lah gitu. Lebih baik kita singkirkan dulu ya kan, kita pilah yang benar-benar potensi warnanya naik ya, itu yang kita rawat gitu ya kan teman-teman ya, sehingga nanti setelah usia ren memasuki usia 2 minggu ya, nanti dia sudah terbentuk ya mentalnya, foamnya, terus analnya, kaudalnya, pokoknya semuanya udah terbentuk. Baru kita lanjutkan pematangan. Di sini untuk metode trainnya juga teman-teman boleh lakukan berbagai macam treatment seperti buka sekat berapa waktu sekali gitu ya, ataupun beberapa jedanya menit sekali gitu. Misalkan 1 kali buka sekat 3 menit kita tutup lagi, nanti beberapa jam kita buka lagi. Itu banyak metode-metode yang teman-teman bisa lakukan. Nah, yang penting di sini intinya ikan kita terawat gitu atau terpantau dengan baik ya kan, dari segi mental ataupun pola warnanya atau perubahannya gitu ya, mutasinya, proses mutasinya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, sampai di sini kira-kira mungkin penjelasan saya akan saya cukupkan sampai sekian. Dan nanti videonya terlalu panjang teman-teman, jadi bosen ya. Nanti next kita akan bahas lagi gimana sih, pasti teman-teman juga banyak nih nemuin nih ikan yang tadi saya bilang gitu ya, susah banget ngedoknya ataupun susah banget flaringnya, susah banget untuk dilatihnya gitu ya teman-teman ya. Nanti akan saya bikinkan juga videonya gitu ya kan, treatment ketika ikan itu susah flaring gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya cukupkan sekian videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya kan. Jangan lupa teman-teman tetap tonton video ini sampai habis ya kan. Teman-teman boleh berkomentar ya kan, apapun, yang penting komentar ataupun kritiknya bersifat membangun ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di like teman-teman, subscribe, share video ini ya kan, kalau teman-teman berkenan ya kan. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungannya selama ini, atas atensinya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar ya kan teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.